Hari ini saya ingin membahas investasi apa aja yang kebal terhadap inflasi. Bagi teman-teman subscriber lama pasti udah bisa langsung nebak ya, emas. Ternyata nggak cuma emas loh. Biar lebih paham, nanti saya akan kelompokkan jadi dua bagian ya. Sebelum ke poinnya, saya mau ingatkan kembali nih ke teman-teman kalau inflasi ini tidak bisa dianggap main-main. Karena perlahan-lahan nilai uang kita semakin menurun. Yang dulu nilainya besar, hari ini sudah mulai tidak berarti. Inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Dampaknya udah terasa banget ya teman-teman, ini udah saya bahas di konten yang sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton, silakan cek videonya di atas. Untuk menghadapi serangan inflasi, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Pertama, wajib kita melakukan investasi, tentunya pada instrumen investasi yang kebal atau tahan terhadap inflasi. Kedua, tingkatkan pendapatan kita. Tentunya hal ini diperlukan usaha ekstra. Kita bisa cari penghasilan tambahan atau penghasilan sampingan. Atau kita juga bisa upgrade skill kita nih dengan mengikuti training ataupun seminar sehingga nanti kita punya keterampilan baru yang bisa menghasilkan uang. Lalu berikutnya nih teman-teman, yang ketiga, kita harus mulai menghemat pengeluaran. Mau nggak mau mulai pangkas pengeluaran yang bisa kita kurangi. Misal bagi kita yang biasa bekerja naik mobil, mulai kita jeda nih 2 hari naik motor, terus ada 1 hari mungkin naik angkutan umum. Bisa juga kita hemat makan siang kita dengan siapkan bekal makanan dari rumah atau atur penggunaan listrik di rumah supaya tagihan menurun. Keempat, belajar tentang ilmu keuangan. Di poin yang keempat ini kita wajib banget nih tingkatkan pengetahuan kita tentang keuangan supaya kita bisa buat keputusan investasi yang lebih baik. Sayang banget nih, misal ya kalau kita punya uang 1 miliar tapi taruhnya di deposito, ya udah pasti banyak ruginya ya. Baik teman-teman, langsung aja kita bahas instrumen investasi apa aja yang kebal terhadap inflasi. Kelompok pertama, yaitu aset nyata atau tangible asset. Dan kelompok yang kedua, instrumen keuangan. Oke, kita mulai yang pertama dulu ya. Kelompok pertama, aset nyata atau tangible asset. Di poin yang pertama ini sudah pasti emas. Emas sering disebut sebagai safe haven karena nilainya cenderung stabil atau bahkan meningkat saat terjadi inflasi. Selain itu, emas juga memiliki karakteristik unik, yaitu diterima secara universal. Dengan kata lain, emas diakui secara global sebagai komoditas berharga. Hal ini membuat emas mudah diperdagangkan dan dikonversikan ke mata uang lain jika diperlukan. Oh iya, ada yang kelupaan nih. Saat ini, perak juga mulai banyak bermunculan loh teman-teman. Perak juga tahan inflasi dan di Indonesia saat ini sudah mulai banyak pemainnya. Jadi semakin mudah untuk buyback-nya atau semakin mudah kita menjualnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman. Instrumen investasi apa lagi nih yang kebal terhadap inflasi? Instrumen investasi yang kebal kali ini adalah properti. Nilai properti cenderung naik mengikuti inflasi, terutama properti yang terletak di lokasi strategis. Meskipun ada beberapa kekurangannya, selama kita memiliki properti yang tepat dan berada di lokasi yang tepat, ini akan membuat investasi kita menjadi kebal terhadap inflasi. Lalu berikutnya nih teman-teman, barang koleksi. Barang-barang koleksi seperti barang seni, barang antik, atau wine dapat mengalami kenaikan harga seiring waktu. Barang seperti ini dapat tahan inflasi karena kelangkaannya, nilai sejarah, dan beberapa barang koleksi dianggap sebagai simbol status kekayaan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua ya, sesuai yang sudah saya kelompokkan. Di kelompok yang kedua ini, instrumen keuangan. Instrumen investasi yang pertama di poin ini yang kebal terhadap inflasi adalah saham perusahaan yang solid. Mudahnya lebih dikenal dengan saham blue chip. Perusahaan yang memiliki fundamental kuat cenderung mampu meningkatkan harga produk atau jasa mereka seiring dengan inflasi, sehingga keuntungan mereka juga ikut meningkat. Lalu berikutnya, yang kedua, ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang bisa diperdagangkan atau surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh pihak yang membutuhkan dana, seperti pemerintah atau perusahaan. Dengan membeli obligasi, kita sebenarnya sedang meminjamkan uang kepada pihak penerbit tersebut. Obligasi ada beberapa cara kerjanya nih teman-teman. Pertama, pinjaman berjangka. Ketika kita membeli obligasi, kita memberikan pinjaman kepada penerbit dengan jangka waktu tertentu. Lalu berikutnya yang kedua, kupon bunga. Sebagai imbalan atas pinjaman kita, penerbit akan membayar bunga secara periodik yang disebut kupon. Lalu yang ketiga, pelunasan pokok.
Setelah jangka waktu berakhir, penerbit akan mengembalikan uang pokok yang kita investasikan. Nah, biasanya ini bagi orang awam pasti jadi pertanyaan ya. Saya beli obligasi di mana nih gitu? Saya belum paham. Nah, untuk membeli obligasi sekarang sudah bisa dilakukan dari berbagai macam aplikasi keuangan, kayak Bibit, Tanam Duit, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa searching sendiri, bisa coba-coba sendiri. Dan obligasi ini potensi keuntungannya juga di atas inflasi. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya, instrumen investasi yang kebal terhadap inflasi. Nah, di poin yang ini ada namanya reksadana saham. Reksadana saham yang berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dapat memberikan return yang lebih tinggi dari inflasi. Biasanya, sebagian besar dialokasikan ke saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek. Sederhananya, ketika kita membeli unit penyertaan reksadana saham, berarti kita ikut memiliki sebagian kecil dari banyak perusahaan yang sahamnya ada di portfolio reksadana tersebut. Lanjut lagi nih teman-teman, ada lagi namanya reksadana campuran. Reksadana campuran ini adalah jenis reksadana yang menginvestasikan dananya ke dalam berbagai macam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Proporsi investasi pada masing-masing instrumen ini bisa bervariasi tergantung pada kebijakan investasi dari masing-masing reksadana. Oh ya teman-teman, dalam hal ini saya mau mengingatkan ya, setiap instrumen investasi itu memiliki tingkat risiko yang berbeda. Jadi, pilihlah instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko kita. Profil risiko ini maksudnya gimana? Nah, contoh saya selalu bilang ya, kalau kayak saya yang nggak suka yang berisiko tinggi ya, saya ambil yang aman-aman aja gitu ya. Yang aman-aman kayak misalkan emas atau reksadana pasar uang, itu kan tingkat risikonya aman-aman aja ya. Tapi kalau misalkan saya suka yang high risk high return ya mungkin saya bisa pilih saham, reksadana saham atau instrumen lainnya yang lebih tinggi resikonya dan lebih tinggi returnnya. Karena begini ya teman-teman, tidak ada investasi yang sepenuhnya bebas resiko. Kinerja masa lalu bukan jaminan kinerja di masa depan akan bagus. Gimana nih teman-teman? Makin jelas apa jadi makin bingung nih? Saran saya, teman-teman bisa riset dulu instrumen lainnya di luar emas. Mulai pelajari, bisa juga coba-coba dulu dari nominal yang kecil. Saat ini, aplikasi keuangan udah banyak banget, tinggal pilih aja sesuai dengan kenyamanan kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi referensi-referensi lainnya ya dalam berinvestasi. Kalau nonton Mofit Indonesia pasti banyaknya tentang emas ya. Tapi di sini saya memberikan beberapa opsi-opsi lainnya. Jika teman-teman ada pendapat lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.